Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri dan anak saya Revika mau menyampaikan renungan firman Tuhan yang dikeluarkan Majelis Sinode GKO di Indonesia yang berpedoman 4M: mendengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Kamis 7 Oktober 2021 dengan tema Hidup Selaku Murid Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang kudus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, hingga saat ini Allah masih anugerahkan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami, mengerti, dan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hanya di dalam dan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyesatkan? Menyesatkan adalah istilah Yunani skandalizo, artinya menaruh sebuah perangkap atau jerat di jalan yang akan dilalui seseorang sehingga membuat orang itu tersandung. Menyesatkan dapat juga diartikan: pertama, memberikan pengertian yang salah dan keliru kepada seseorang; kedua, mempengaruhi pandangan dan pikiran seseorang untuk melakukan yang tidak baik dan kejahatan; ketiga, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan; yang keempat, memutarbalikkan kebenaran yang sebenarnya. Apa hukuman bagi orang yang menyesatkan? Firman Tuhan mengatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ini peringatan keras bagi kita yang mengaku dirinya pengikut Kristus atau murid Kristus, supaya tidak menyesatkan orang lain. Lalu, bagaimana seharusnya hidup seorang murid Kristus? Hidup murid Kristus seharusnya mau mematikan dari dalam dirinya sifat-sifat yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya, ego, mempertahankan harga diri, keangkuhan, kesombongan, dan perbuatan-perbuatan jahat. Firman Tuhan berkata pada Yesaya pasal 1 ayat 16, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat." Hidup murid Kristus yang seharusnya adalah kasih Kristuslah yang menguasai hidupnya. Apapun yang dilakukan dan diucapkan murid Kristus adalah berawal dari gerakan kasih Kristus di dalam dirinya. Inilah yang seharusnya terjadi pada setiap murid Kristus, yaitu hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus. Apa komitmen kita selaku murid Kristus? Komitmen kita selaku murid Kristus, pertama, menunjukkan perilaku pribadi kita dalam
integritas pribadi kita, membangun, menghidupkan, memperteguh iman kepercayaan orang lain. Kedua, kita harus berusaha menggarami diri kita dengan firman Tuhan, supaya kita dapat menjadi garam bagi orang lain. Yang ketiga, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang sujud di hadirat kekudusan. Urapi kami, berkati kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.